Selamat datang di Arsip Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang terlupakan kembali ditemukan. Cerita tentang suara yang tak seharusnya terdengar, tentang tempat yang tak seharusnya didatangi, dan tentang sesuatu yang mungkin sedang memperhatikan sekarang. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lihat ke belakang. Kawasan Pos 5 jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Suasana petang menjelang maghrib di mana vegetasi hutan mulai berganti menjadi hamparan batu-batu sabana yang gersang dan sering tertutup kabut tebal mendadak. Gan, mending kita buka tenda sekarang. Sudah hampir maghrib, anginnya juga sudah tidak enak. Ujar Bayu sambil membenahi tali tas kerirnya yang terasa semakin berat. Gani menoleh menatap remeh jalur berbatu di hadapan mereka. Tanggung, Bay. Sedikit lagi sampai ke batas sabana Pos 5. Di sana tempatnya lebih rata buat ngecamp. Bayu hanya bisa menghela nafas panjang. Gunung Lawu di kala senja bukanlah tempat yang ramah. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik dan burung yang tadinya bersahut-sahutan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh suara desau angin yang terdengar seperti bisikan rintihan manusia. Tepat saat matahari tenggelam di ufuk barat, kabut hitam pekat turun dengan kecepatan yang tidak wajar. Jarak pandang mereka langsung terpangkas hingga tersisa hanya 1 meter. Aroma harum yang sangat menyengat, perpaduan antara wangi bunga melati dan daging yang dibakar, mendadak memenuhi indera penciuman mereka. Bersamaan dengan hilangnya kabut secara perlahan, pemandangan gersang Pos 5 berubah total. Gani dan Bayu terbelalak. Di hadapan mereka kini berdiri sebuah pasar tradisional yang sangat ramai. Ratusan orang berlalu lalang mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki wajah yang jelas. Semuanya rata atau tertutup bayangan hitam. Suara riuh rendah transaksi terdengar jelas, tetapi bahasanya tidak bisa dimengerti oleh telinga manusia. Mas, mampir mas, satenya manis. Sebuah suara parau menyapa dari arah kanan. Seorang wanita tua berkebaya hitam, Mbok Rati, sedang mengipasi panggangan sate di sebuah warung bambu reot. Aroma sate itu begitu menggoda, membuat Gani yang sedang kelaparan seperti terhipnotis. Tanpa memedulikan tarikan tangan Bayu yang ketakutan, Gani melangkah maju. Berapa, Bu? Tanya Gani kosong. 1 keping uang logam apa saja, Mas? Jawab Simbo sambil menyerahkan setusuk sate daging berwarna kemerahan yang masih mengepul. Gani merogoh kantong celananya, mengambil uang koin 500-an rupiah, lalu melemparnya ke atas meja bambu. Tanpa ragu, ia langsung melahap sate tersebut hingga tandas, lalu membuang tusuk satenya sembarangan ke tanah. Gan, kamu gila ya? Ayo pergi dari sini. Bayu menjerit, langsung menarik paksa kerir Gani dan berlari menembus kerumunan makhluk tanpa wajah tersebut. Anehnya, begitu mereka berlari beberapa meter, pasar itu lenyap seketika. Mereka kembali berada di tengah sabana Pos 5 yang gelap gulita di bawah sinar bulan. Merasa sudah aman, Bayu segera mendirikan tenda darurat dengan tangan gemetar. Di dalam tenda, malam terasa berjalan sangat lambat. Gani tidur dengan sangat lelap, bahkan cenderung tidak wajar. Ia terus menggumamkan kata-kata aneh dalam tidurnya. Tepat pukul 00 tengah malam, suhu di dalam tenda turun drastis hingga membuat dinding tenda dilapisi es tipis. Suara sesuatu yang diseret di atas batu terdengar di luar tenda. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah kecil resleting tenda. Di luar sana, di bawah sinar rembulan, tampak sesosok wanita tua merangkak dengan posisi terbalik. Tangan dan kakinya tertekuk ke belakang. Wajahnya yang keriput kini terlihat jelas. Matanya bolong hitam pekat dan mulutnya robek hingga ke telinga.
Itu adalah Mbok Ratih. Ia merangkak memutari tenda mereka sambil mengendus-endus tanah, mencari sesuatu. Mana tusuk sateku? Bisik suara melengking dari luar tenda. Manusia tidak tahu adab, makan dagingku tapi membuang tulangku. Bayu menoleh ke arah Gani, berniat membangunkannya. Namun, betapa terkejutnya Bayu saat melihat perut Gani mendadak memuncit besar secara tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak hidup di dalam lambungnya. Gani terbangun sambil memegangi lehernya, matanya melotot putih. Dan dari mulutnya mulai keluar darah hitam bersamaan dengan puluhan belatung hidup. "Bai, tolong, panas Bai," rintih Gani dengan suara yang bukan miliknya. Tiba-tiba, cakar tajam merobek dinding tenda mereka dari luar. Wajah mengerikan Mbok Ratih merangsek masuk, menatap langsung ke arah Gani yang sedang sekarat. "Kembalikan tusuk sate itu, atau temanmu ini yang akan kujadikan tusuk sate berikutnya," pekik makhluk itu. Bayu yang sudah setengah gila karena ketakutan, refleks keluar dari tenda. Di bawah guyuran angin malam yang menusuk, ia merangkak di atas bebatuan sabana, meraba-raba tanah dengan senter kecilnya, mencari tusuk bambu yang dibuang Gani tadi petang. "Ketemu!" teriak Bayu dalam hati saat tangannya menyentuh sepotong bambu runcing yang berlumuran darah hitam. Ia segera berlari kembali ke tenda, melemparkan tusuk bambu itu tepat ke hadapan Mbok Ratih. Wanita tua itu mengambilnya dengan jari-jarinya yang panjang, lalu menyeringai lebar hingga memamerkan deretan gigi runcingnya yang busuk. "Pintar, kalian boleh pulang. Tapi ingatkan temanmu, apa yang sudah masuk ke dalam perut tidak akan pernah bisa keluar lagi dengan utuh." Blam! Kabut hitam pekat kembali menerpa wajah Bayu, membuatnya pingsan seketika. Keesokan paginya, tim SAR menemukan Bayu terduduk lemas di pos 5 sendirian dalam kondisi trauma berat. Terus-menerus merapalkan kalimat mohon ampun. Di sampingnya, Gani ditemukan terbaring di dalam tenda yang robek. Ia sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang sangat kurus kering seperti mumi yang dehidrasi. Padahal mereka baru mendaki 1 hari. Saat tim medis melakukan autopsi di rumah sakit daerah, mereka menemukan keanehan yang tidak masuk akal sehat. Di dalam lambung Gani yang kosong, terdapat segenggam batu kerikil tajam gunung dan dedaunan busuk, bersama dengan selembar uang koin Rp500 yang berkarat pekat. Gani telah membayar makanan gaib itu dengan nyawanya sendiri. Kalau kamu menikmati cerita malam ini, jangan lupa subscribe Arsip Tengah Malam. Karena besok malam, mungkin giliran ceritamu yang akan